Tujuan orang hasad kan mencelakakan orang yang dihasadi, tapi hakikatnya sebenarnya orang hasad itu sedang mencelakakan dirinya sendiri. Makanya ada istilah halakal hasid qablal mahsud. Orang yang hasad itu terkadang lebih dulu binasa dibandingkan yang dihasadi. Jadi tujuannya menghancurkan orang lain, tapi sebenarnya sedang menghancurkan diri sendiri. Lihat orang hasad tuh, nampak tetangga beli mobil, darah naik. Besoknya nampak lagi rumahnya direnov, naik lagi tekanan. Besoknya lagi masukin perabotan yang bagus-bagus, makin naik, lama-lama sampai ubun-ubun setruk. Jadi ini contoh bagaimana orang yang hasad itu lebih parah penyakitnya dibandingkan yang dihasadi. Walaupun tak jarang orang yang dihasadi pun bisa lebih parah karena terkena penyakit ainnya. Intinya sama-sama rugi, yang dihasadi rugi, orang yang hasad juga rugi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita, dan pagi ini kita akan membahas tentang khuturatul hasadi wa asbabu, bahaya orang yang hasad dan sebab-sebab kenapa orang bisa hasad. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa hasad ini penyakit langit. Dan yang pertama kali hasad adalah iblis. Serta hasad juga adalah penyakit yang pertama di bumi. Dan yang pertama hasad di bumi adalah Qabil, sehingga melakukan pembunuhan kepada Habil. Dan hasad juga adalah penyakit di mana kita harus berlindung kepada Allah seperti berlindungnya kita kepada Allah dari setan. Dan itu difirmankan di dalam Al-Quranul Karim, Qul a'udhu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idha waqab wa min syarri naffathati fil uqad wa min syarri hasidin idha hasad. Dalam surah Al-Falaq, Allah memerintahkan kita berlindung kepada Allah seperti berlindungnya kita kepada Allah dari setan, yaitu berlindung dari penyakit hasad. Tentu ada sebabnya kenapa orang bisa hasad. Karena tidak mungkin serta-merta orang itu dalam hatinya penuh dengan hasad kepada orang lain kalau tidak ada sebabnya. Pertama, sebab hasad karena al-adawatu wal baghdha, karena ada permusuhan dan juga ada kedengkian. Orang kalau tidak memiliki musuh, buat apa dia hasad? Orang kalau tidak ada kedengkian kepada orang, buat apa dia hasad? Hasad itu karena ada musuh dan ada kedengkian. Yang kedua, al-kibru, karena sombong. Karena biasanya orang hasad itu ada kesombongan dalam hatinya, tidak mau ada orang lain yang lebih dari dirinya, tidak mau ada orang lain yang lebih mulia, lebih kaya dibandingkan dirinya. Makanya dia sombong. Akhirnya dia pun hasad kepada orang yang merasa sebagai saingannya. Kemudian yang ketiga, hubbur riyasah, terlampau cinta kedudukan, sehingga kalau ada orang lain yang akan bersaing merebut kedudukannya, maka disitulah nampak hasadnya. Karena tidak boleh ada orang yang menyaingi dalam kedudukannya.
Karena kedudukan itu sebuah nikmat. Kalau ada yang bersaing dengan dirinya, maknanya dia akan merebut nikmatnya. Makanya dia hasad. Kemudian yang keempat, khubsun nafsi wa sukhuha, buruknya jiwa dan bakhil. Orang bakhil tanda buruknya jiwa, dan biasanya terlahir sifat hasad. Kemudian yang nomor 5, at-ta'ajjub. At-ta'ajjub artinya orang merasa ujub, merasa dirinya paling hebat dan orang lain tidak, sehingga memandang orang lain itu sinis. Maka sinis inilah yang membuat orang itu hasad. Kemudian yang keenam, al-khawfu min fawatil maqasid, takut kalau hilang tujuan yang dicita-citakannya. Kalau orang takut tujuan yang dicita-citakannya hilang dan diambil orang, maka dia akan hasad kepada orang itu. Seperti saudara-saudara Nabi Yusuf. Dia takut kalau Nabi Yusuf lebih dicintai ayahnya dibandingkan dirinya. Maka 10 saudaranya akhirnya mencelakakan Nabi Yusuf dan dimasukkan ke dalam sumur karena hasad mereka. Takut keinginan mereka terpenuhi dan diambil orang lain. Kemudian yang nomor 7, zuhuru fadilatil mahsud, melihat orang lain itu lebih utama dibandingkan dirinya. Karena biasanya orang hasad itu karena dia tidak memiliki apa yang dimiliki orang yang dihasadi, sehingga dia hasad. Kalau orang hasad memiliki apa yang dimiliki orang yang dihasadi, tidak mungkin dia hasad. Karena pemicu hasad itu dia merasa tidak memiliki apa yang dimiliki orang, makanya dia hasad kepada orang itu. Kemudian yang nomor 8, ikhtisasul mahsud bisyai. Orang yang dihasadi punya kepakaran tertentu. Karena biasanya hasad itu terjadi karena seprofesi. Hasadnya ustadz pasti dengan ustadz lain. Hasadnya pengusaha pasti dengan pengusaha lain. Hasadnya orang miskin ya dengan orang miskin lainnya. Hasadnya orang kaya dengan orang kaya lainnya. Hasadnya orang kantor ya dengan orang yang sekantor dengannya. Jadi hasad itu biasanya yang seprofesi dengan dia. Karena mungkin orang yang seprofesi dengan dia ada kelebihan yang ia tidak punya. Kemudian yang nomor 9, al-ananiyatu wa hubbudz, bahwa hasad itu dikarenakan ananiyah, ego yang tinggi yang dimiliki, dan kecintaan terhadap dirinya sendiri, mementingkan diri sendiri dan egois terhadap orang lain. Makanya dia hasad. Dia merasa mampu padahal tidak mampu. Ketika ada orang lain mampu, maka dia pun hasad. Kemudian yang terakhir, at-tanafus 'ala dunya wa na'imuhal azzail, berlomba-lomba mengejar dunia dan kenikmatan yang terbatas. Mengejar dunia, usaha yang diusahakan para pengusaha atau para pedagang atau para pembisnis bersaing dengan pembisnis yang lainnya, mengejar dunia, akhirnya saling hasad dan saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Inilah 10 perkara kenapa orang itu bisa hasad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Adapun orang yang dihasadi, alias korban, biasanya orang yang dihasadi itu umumnya terkena penyakit ain. Karena orang hasad itu di badannya membawa sihir mata. Dan kebanyakan orang yang meninggal di dunia ini selain daripada takdir Allah itu karena penyakit ain. Jadi kebanyakan orang yang meninggal di dunia setelah takdir Allah Subhanahu wa taala itu karena terkena penyakit ain, dan penyakit ain itu ditimbulkan orang hasad. Dengan pandangan orang hasad orang bisa lumpuh. Dengan pandangan orang hasad orang bisa sakit. Dengan pandangan orang hasad orang bisa stroke. Dengan pandangan orang hasad bahkan bisa mengalami kematian, dan begitu seterusnya. Nah, di antara ciri-ciri orang yang dihasadi terdapat penyakit. Al-alamus syadid, biasanya mendapatkan penyakit, entah sakit-sakit badannya,
sakit-sakit seluruh sekujur badannya karena terkena ain. Ya tentu penyakit tidak mesti terkena ain, bisa saja memang dia punya riwayat penyakit atau penyakit turunan. Tetapi penyakit juga bisa disebabkan karena ain. Makanya orang yang dihasadi ini cara penyembuhannya bisa dengan diruqyah. Baik ruqyah mandiri ataupun ruqyah orang lain yang meruqyahnya. Yang kedua, faqdus syahiyati. Biasanya orang yang dihasadi itu keinginannya kurang kuat, kelezatannya berkurang, seperti makan tidak enak, minum tidak terasa enak, tidur terasa tidak nyenyak, gelisah setiap hari dan sepanjang masa. Jadi orang yang dihasadi itu biasanya tertimpa hal-hal yang seperti ini. Atau terkadang waqus syadid was-sukutu 'alal ardi wal igma, atau terkadang sampai kepada mengalami pingsan yang bersangatan. Bisa roboh kemudian sampai kepada pingsan, atau terkadang tiba-tiba kemudian dia sedih, kemudian menangis dan dia merasakan sakit yang luar biasa. Ataupun terkadang dia tertimpa dengan berbagai macam penyakit seperti demam dan yang semacamnya. Jadi intinya bahwa orang yang dihasadi itu biasanya akan mengalami hal-hal yang di luar nalar. Tadinya sehat-sehat saja, tahu-tahu sakit, bahkan sampai mengalami keparahan dan sampai mengalami kematian. Makanya lihat bagaimana bahaya orang hasad bisa menyakiti orang. Masalahnya orang hasad ini, Bu, itu tidak tahu mana satu orang hasad itu. Kita ini punya tetangga depan, belakang, kiri, kanan. Terkadang yang suka senyum kepada kita itu pula yang hasad. Terkadang orang yang jarang senyum kepada kita sebenarnya dia baik kepada kita. Karena orang hasad itu seperti mencari jarum dalam jerami. Kita tidak tahu yang hasad kepada kita. Ada jerami satu tumpu, kita letakkan, kita jatuhkan jarum di dalam jerami. Macam mana cara mencarinya? Makanya menghadapi orang hasad itu tidak bisa dihadapi, karena terkadang kita tidak tahu siapa orangnya, entah tetangga depan, pinggir, kanan, belakang. Sehingga para ulama mengatakan kalau ingin melawan orang hasad, maka minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah. Karena kita tidak tahu siapa yang hasad, maka minta bantuan kepada Allah biar Allah yang menyelesaikannya. Berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menolongnya. Berdoa kepada Allah agar Allah menyelamatkannya. Kemudian lawanlah hasad dengan lawannya. Kalau orang yang hasad ingin mencelakakan kita dan menghilangkan nikmat kita, maka lawan hasad dengan lawannya. Setiap mendapatkan nikmat, mintalah keberkahan kepada Allah. Setiap ibu, suami baru bisa merenovasi rumah, umpamanya kan, minta kepada Allah agar rumahnya diberkahi. Suami baru bisa beli motor, minta kepada Allah agar motornya diberkahi. Ibu baru punya anak, minta kepada Allah agar anaknya diberkahi. Dan begitu seterusnya. Makanya kenapa kenikmatan itu harus disembunyikan, Bu. Sekarang di zaman medsos terkadang aneh, kenikmatan malah ditonjolkan. Baru punya anak dipoto aja, nanti ditaruh di Facebook, di TikTok, di mana-mana setiap hari. Nanti ada orang hasad kepada anak kita, tahu-tahu dia sakit. Atau baru beli mobil, dipenuhi Facebooknya dengan mobil dia saja, dengan rumah dia saja, dengan perabotan dia saja. Nanti hasad tetangga. Maka kalau punya nikmat itu sembunyikan. Berdoa kepada Allah agar diberkahi. Karena kalau menampakkan nikmat itu bukan hanya terkena orang yang hasad, bisa menimbulkan riya dan ujub. Dan itu bahaya. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lalu apa yang harus kita perbuat supaya kita ini terhindar dari orang yang hasad kepada kita? Pertama, an yubarik al-hasid awil ain ala ma yujib. An yubarik, berdoa kepada Allah minta berkah supaya orang yang hasad diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru kalau ada orang hasad, kita doakan orang yang hasad itu. Dan kita kalau sudah ada hasad, berdoa kepada Allah agar hilangkan hasad itu. Minta keberkahan dalam hidup kita. Jadi kalau ada tetangga bangun rumah bagus-bagus, maka kita katakan alhamdulillah, tetangga bisa bangun rumah.
Tapi ya Allah, aku juga ingin bangun rumah yang sama. Berikan rumah seperti yang tetangga bangun. Harusnya seperti itu. Bukannya kita hasad, justru kita berdoa kepada Allah, bersyukur tetangga rumahnya bagus. Tetangga bisa beli mobil, bisa beli motor, siapa tahu nanti ada kesulitan, mereka pula bantu kita. Kemudian yang kedua, kalau kita terkena hasad, maka sering-seringlah mengucapkan kalimat Masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah la quwata illa billah. Ini sebagaimana kisah Ashabul Jannatain, pemilik dua kebun yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi. Karena dia sombong dan hasad, dia lupa membaca bahwa semua atas kehendak Allah dan kekuatan Allah. Akhirnya masuk ke kebunnya kebakar. Allah azab karena tidak bersyukur. Dia merasa nikmat itu datang untuk dia padahal ada hak orang lain, dan semua terjadi karena kehendak Allah dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu, kalau diberikan nikmat, jangan lupa membaca Masya Allahu la quwata illa billah. Ibu punya mobil baru beli, jangan lupa kalau masuk mobilnya Masya Allah la quwata illa billah. Kalau punya rumah yang bagus, baru menginjakkan kaki ke rumah itu, katakan Masya Allahu la quwata illa billah, dan begitu seterusnya. Kemudian juga menghilangkan hasad pada diri kita dan melawan hasad orang lain juga adalah perbanyak zikir dan baca Quran. Dan yang keempat, beriman dengan takdir Allah. Karena biasanya orang hasad tidak terima dengan takdir. Kenapa orang itu kaya, kenapa saya miskin? Kenapa orang itu sehat, kenapa saya sakit? Kenapa orang itu sukses, kenapa saya gulung tikar? Dan begitu seterusnya. Orang hasad itu tidak yakin dengan takdir. Maka kalau ingin melepas dari hasad dan hasadnya orang lain, maka berimanlah dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, at-tafakkur fi ayatillah wa rahmatih. Cobalah berfikir dengan tanda-tanda kuasa Allah dan rahmatnya. Berapa banyak orang-orang yang dulunya kaya jadi bangkrut? Berapa banyak orang-orang yang dulunya kuat jadi stroke? Berapa banyak orang-orang yang dulunya sukses, dihormati orang, jatuh akhirnya dihinakan orang? Belum tentu kekayaan, kesuksesan itu menjadi barometer kemuliaan. Harusnya itu menjadi pelajaran bagi kita. Kenapa dulu orang itu kuat sekarang jadi sakit? Kenapa dia sakit? Kenapa dulu orang kaya sekarang jadi miskin? Kenapa dia miskin? Kenapa dulu orang dimuliakan, dihormati? Kenapa dicemooh sekarang? Kenapa bisa dicemooh? Harusnya jadi pelajaran bagi kita, bukan jadi hasad. Ya, jadi cobalah berfikir dengan tanda-tanda kuasa Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka terkhusus orang yang sudah terkena penyakit dari orang hasad, cobalah obati. Jadi kalau ada mungkin ibu tahu-tahu tidak punya riwayat sakit atau sakit gitu ya, atau ibu punya orang tua lama sembuhnya ya, sudah macam-macam rumah sakit, angkat tangan. Jangan-jangan penyakitnya dikarenakan hasadnya orang. Lah kalau yang seperti ini tidak bisa disembuhkan secara medis, tapi hanya bisa disembuhkan dengan secara syar'i. Pertama, isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan orang hasad. Yang kedua, bersabar dan terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan sabar dan takwa maka tipu daya musuh bisa kita kalahkan. Yang ketiga, jangan tinggalkan salat. Jangan tinggalkan salat. Dan yang keempat, jaga diri dengan memperbanyak zikir, zikir pagi, zikir petang, zikir mau tidur, atau zikir ketika keluar rumah, karena itu yang bisa menjaga dan melindungi kita dari hasad. Keempat, membaca ayat kursi dan juga 2 ayat akhir surah Al-Baqarah, dan juga 3 ayat yang disebut dengan kul huwallah, kul a'udzu birabbin nas, dan kul a'udzu birabbil falaq. Kemudian yang kelima, berdoalah dengan doa-doa perlindungan yang diajarkan Nabi, seperti doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kemudian yang keenam, maka tutupilah setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita yang sudah saya jelaskan. Jangan diumbar, jangan diletakkan di Facebook, jangan diletakkan di YouTube, jangan diletakkan di TikTok sehingga orang tahu, itu menimbulkan orang hasad. Yang ketujuh, bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Yakini bahwa hasad tidak akan membahayakannya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bertobatlah. Mungkin boleh jadi kita banyak maksiat, akhirnya Allah uji dengan
penyakit ain dari orang yang hasad kepada kita. Taubatlah kepada Allah Azza wa Jal, kemudian mengambil sebab. Dengan cara apa? Mengobati diri sendiri dengan ya semacam herbal atau mungkin obat-obat dokter ya, dan begitu seterusnya. Jadi ini diantara bagaimana menyembuhkan dari penyakit hasad. Atau yang terakhir memandikan dengan bekas air wudu. Jadi umpamanya ada satu ember, kita berwudu di situ, maka bekas air wudunya itu digunakan untuk mengelap badan orang yang sakit. Dan itu bentuk ruqyah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang terkena hasad. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas bahwa hasad ini adalah penyakit yang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat dikecam. Karena penyakit hasad ini bukan hanya penyakit iblis, penyakit Qabil, tapi penyakit orang-orang Yahudi di zaman Nabi, bahkan sampai hari ini. Kenapa orang Yahudi tidak mengakui kenabian Rasulullah SAW? Karena hasad mereka. Kok nabinya dari orang Arab, mestinya dari kami, mestinya dari kami Bani Israel. Makanya mereka hasad. Akhirnya setiap kali mereka ada kesempatan, mereka berusaha untuk mencelakakan Nabi SAW dan kaum muslimin. Karena mereka hasad seperti itu. Maka sekali lagi, hasad di penyakit hati. Masalahnya, tujuan orang hasad kan mencelakakan orang yang dihasadi. Tapi hakikatnya sebenarnya orang hasad itu sedang mencelakakan dirinya sendiri. Makanya ada istilah halakal hasid qoblal mahsud. Orang yang hasad itu terkadang lebih dulu binasa dibandingkan yang dihasadi. Jadi tujuannya menghancurkan orang lain, tapi sebenarnya sedang menghancurkan diri sendiri. Lihat orang hasad tuh, nampak tetangga beli mobil, darah naik. Besoknya nampak lagi rumahnya direnov, naik lagi tekanan. Besoknya lagi masukin perabotan yang bagus-bagus, makin naik, lama-lama sampai ubun-ubun setruk. Jadi ini contoh bagaimana orang yang hasad itu lebih parah penyakitnya dibandingkan yang dihasadi. Walaupun tak jarang orang yang dihasadi pun bisa lebih parah karena terkena penyakit ainnya. Intinya sama-sama rugi, yang dihasadi rugi, orang yang hasad juga rugi. Kita tidak syak lagi bahwa saya, ibu, siapapun pasti punya penyakit hasad. Tidak mungkin manusia tidak punya hasad. Setiap manusia punya hasad. Tetapi orang baik dia akan sembunyikan hasadnya. Orang jahat pasti akan menampakkan hasadnya. Jadi orang yang baik akan menyembunyikan hasadnya. Seperti apa menyembunyikan hasad? Ya, siapa yang tidak ingin tetangga punya mobil, kita ingin punya mobil. Tetangga punya rumah bagus, ingin punya rumah bagus. Semua orang pasti punya keinginan seperti itu. Enak ya si anu kok rumahnya bagus, mobilnya bagus, tanahnya luas, uangnya banyak. Semua pengen seperti itu, dan keinginan itu berupa hasad. Tapi dia tahan, dia sembunyikan. Tapi orang jahat tidak, dia tampakkan hasadnya. Dia pandang mobil orang lain, kemudian dia berangan-angan macam mana mobilnya rusak dan berpindah ke tangan saya, macam mana bisnisnya hancur dan bisnis saya lancar. Itulah ditampakkan. Hasad yang ditampakkan itulah yang kita harus berlindung. Karena bagaimanapun hasad ini penyakit kronis, penyakit yang semua para nabi berusaha untuk meminta kaumnya menjauhi penyakit itu. Karena itu penyakit yang bisa menghancurkan individu, keluarga, tetangga dan masyarakat. Bahkan hancur sebuah negara bisa karena hasad. Karena dengan hasad ini muncul adu domba, muncul permusuhan, muncul kedengkian, bahkan bisa sampai tingkat peperangan dan bisa membunuh jiwa. Naudzubillah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Inilah di antara bahaya hasad yang sangat dikhawatirkan oleh para ulama. Baik, saya kira sampai di sini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.